Lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lebih khusus jamaah Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah. Kajian kita subuh zuhur ini, biasa ulun ini sering ceramah subuh, ulun kira subuh ini. Kajian kita ba'da zuhur ini yaitu hadis yang ke-37. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi ar-rabbi tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanat was-sayyi'at summa bayyana zalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW ya, ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan. Kebaikan apa yang dia lakukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah. Wasayyi'at, menulis keburukan. Keburukan apa yang kita lakukan itu juga ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan hal itu antara kebaikan dengan keburukan. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan, berniat saja Pak, belum melakukan kebaikan itu. Faman hamma, barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan, kebaikan itu belum dilakukannya, hanya niat doang, katabahullahu, Allah menulis di sisinya Allah SWT hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Padahal cuman niat doang, niat saja Pak. Tapi takutnya nanti saya berniat berjamaah, nanti pian ada niat aja ada ini. Saking malasnya ya. Begitulah kelemah lembutan Allah kepada hambanya. Siapa berniat untuk melakukan kebajikan, kebajikan yang diniatkan itu tidak langsung dilakukan, hanya cuma niat saja, bujur-bujur tulis ikhlas, kata bahwa Allah menulis kebaikan yang diniatkan itu di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang penuh kebaikan. Wa in hamma, jikalau dia berniat untuk melakukan kebajikan, lalu kebajikan tersebut langsung dilakukannya, bukan hanya niat saja, niat plus langsung aplikasinya, kata Allah, Allah menulis di sisinya asyara hasanat, 10 kebajikan. Tidak langsung saja dilakukan satu kebajikan penuh. Kalau langsung dilakukan 10 kebajikan. Masya Allah. Maha Rahman Rahimnya Allah. Maha kasihnya Allah kepada hambanya. Bahkan sampai kepada 700 kali lipat kebajikan. Bukan hanya sebatas 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ila ad'afin kasirah, sampai kepada 700 kali lipat kebajikan, sampai kepada kelipatan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa in hamma bi sayyi'atin, jikalau dia berniat melakukan keburukan, lalu keburukan tersebut tidak langsung dilakukannya, cuma niat saja, diurungkan niatnya itu, Allah menulis di sisinya adalah hasanatan kamilah, satu kebajikan yang penuh. Pian berniat satu kejahatan, tapi pian tidak berani. Contoh misalnya, ada datang mbak-mbak ini cantik benar misalnya, ngajak pian mau perbuatan serok. Ayo mas, sekali saja. Ayo, sudah mumpung ini. Lalu bapak, mbak, tidak jadi, kada jadi, saya takut mbak. Nah, sekedar itu saja sudah dicatat hasanatan kamilah, satu kebajikan yang penuh. Tapi kalau pian ini langsung diajak,
Ayo mas, sekali. Oh iya ya, mumpung ini. Nah, ini dia. Kata bahallahu sayi'atan wahidah. Allah mencatat satu keburukan. Tidak dicatatnya 10 keburukan. La ilaha. Kalau kebaikan ditulisnya 10. Bahkan sampai 700 itu kebaikan. Tapi kalau keburukan hanya satu keburukan saja. Seandainya 700 keburukan atau 10 keburukan, seluruh di dunia ini kada ada orang masuk surga ke neraka semua. Kira-kira pian paham ini? Ini Rahman Rahim Allah, belas kasih Allah kepada hambanya. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi rasanya berat orang begitu ya. Kalau ada kesempatan, wah, mantep benar ini cewek ini tuh janda ini, bahenol benar, wah ya kesempatan, ayo. Ini ditulis oleh Allah, sayi'atan wahidatan, satu keburukan, tidak ditulisnya 10 keburukan. Lah besok yang astagfirullahaladzim. Diterima juga taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pian paham ini, insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Panzur ya akhi, kata Imam Nawawi, tengok ini hei saudara. Ini adalah taufik Allah, waffaqana Allah wa iyyaka. Allah memberikan taufik kepada kita, kelemah lembutannya kepada hambanya. Wa ta'ammal hadhil alfaz. Renungi kata-kata ini. Coba tolong hai hamba Allah, renungi kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan 10, kalau keburukan hanya 1 aja. Berarti ini luar biasa, Pak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Nabi mengatakan wa qawlu indahu, ya, ditulis di sisinya, di sisi Allah maksudnya, isyaratun ilal i'tina'i biha. Ini menunjukkan sebagai isyarat perhatian besar Allah kepada hambanya. Memperhatikan besar, Allah sangat memperhatikan kepada hambanya. Di sisinya, aku tulis di sisiku kebaikanmu, kata Allah. Berarti sangat perhatian Allah kepada hambanya ini. Ya. Lalu ungkapan satu kebaikan penuh, litakidi wa syiddatil i'tina'i biha, itu sebagai penegasan sangat perhatian besar Allah kepada hambanya. Allah Maha Rahman Rahim, Maha Kasih tanpa pilih kasih. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Tapi sifat Allah ini berlaku nanti di akhirat. Ar-Rahim itu sifat Allah berlaku di akhirat. Ar-Rahman sifat Allah Maha Kasih, sigat mubalaghah. Ar-Rahman berasal dari kata rahimah, Maha Kasih tanpa pilih kasih. Itu sifat Allah berlaku di dunia. Yang muslim, non-muslim tetap dikasih bernapas, tetap dikasih sehat. Itu sifat Allah berlaku di dunia. Tapi tidak berlaku Ar-Rahman ini sifatnya ini di akhirat, hanya berlaku di dunia saja. Dengan dalil wa kana bil mu'minina rahima, khusus yang mendapat sayang Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam katabaha Allah indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Wa riyal Bazzar fi musnadihi innahu sallallahu alaihi wasallam qala al a'malu sab'atun. Amal itu ada 7 jenis, ada 7 bagian. Amal-amal di sini maksudnya ada 7. Yang pertama dari 7 itu amalanil mujibani, 2 amalan yang memastikan. Lalu amalan yang kedua, 2 sudah itu. Wa amalanin wahidun bi wahidin, 2 amalan yang 1 dibalas 1. 4 sudah. Lalu yang kelima, wa amalul hasanati fihi bi asratin, 1 amalan dibalas 10. Yang keenam sudah, wa amalul hasanati, 1 amalan dan dibalas 700 kali lipat. Lalu amalan yang ketujuh, wa amalun la yuhsi sawabu illallah, 1 amalan yang tidak terhingga ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui pahalanya. Lah ini yang akan kita bahas sore hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mana 2 amalan yang memastikan?
amalanil mujibani, mana dua amalan yang memastikan? Yang pertama al-kufru wal iman. Itu yang memastikan. Kok bisa memastikan? Ya. Kalau pian non muslim kafir sampai meninggal pasti ke neraka. Itu yang disebut memastikan. Kalau pian beriman sampai meninggal dunia mesti ke surga. Ya. Kalau beriman, ya. Maka ini disebut amalanil mujibani, dua amalan yang memastikan kita. Ima kita ke neraka, ima ke surga. Kalau kita kufur sampai kita meninggal dunia, mesti akan ke neraka, pasti. Ya. Tapi kalau kita beriman sampai meninggal dunia, pasti ke surga. Yang sekalipun kita sempat mendekam ke neraka, tapi ujung-ujungnya pasti ke dalam neraka, ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu amalan berikutnya, wa amal amalanil lazani huma wahidun bi wahidin. Dua amalan yang keduanya itu dibalas satu dengan satu. Ya. Nah, itu tadi. Kalau pian beramal, berniat melakukan suatu kebajikan, lah cuma niat saja, lalu kebajikan itu belum Bapak lakukan, itu dibalas satu kebajikan. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu barang siapa berniat untuk melakukan kejahatan, ya. Kataballahu alaihi sayi'atan wahidah. Allah menulis satu kejahatan, itu dibalas, ya. Dua amalan hanya ganjarannya satu dengan satu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun amalan yang diberikan ganjaran 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dia berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa membawa satu kebajikan, falahu asru amsalihha, maka diberikan ganjaran 10 kebajikan. Ya. Bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Yang mana contohnya 10 kebajikan? Fadirhamul jihad fi sabilillah. Ya. Kama qala ta'ala kamasli habbatin ambatat sab'a sanabil. Fadirhamun, 1 dirham atau 100.000 rupiah misalnya, dan impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang 100.000 rupiah itu diumpamakan oleh Allah kamasali habbah, seperti sebutir benih, gitu loh. Seperti sebutir benih ambatat yang tumbuh menjadi 7 butir, fi kulli sumbulatin, pada setiap butir menjadi 100 biji. Kira-kira pian paham? Kalau pian mengimpakkan 100.000 sama dengan, kata Nabi, 1 butir benih. Lalu 100.000 itu tumbuh menjadi 700. Gitu. Tumbuh menjadi 700. Dari setiap 100 itu tumbuh menjadi 100 lagi. Ya. Begitulah besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu. Kalau pian mengimpakkan 1 juta, 1 juta kali 700 berapa? 700, Pak. Allahu Akbar. Itu kebajikan, Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelipatannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagai tambahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jikalau dia melakukan kebajikan, akan dilipat gandakan, akan diberikan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu ada orang bertanya, bagaimana serupa pahala Ustaz? Ustaz ini menyebut pahala ya dari dulu pahala, bagaimana rupanya? Hijau apa kuning apa hitam? Nah ini. Pahala hijau apa rupanya itu putih? Nah, dijelaskan oleh baginda Nabi, pahala itu sama dengan bentuk benda yang suci.
Ya. Yang bisa dinikmati oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sembayang pian pahala. Pahalanya itu bentuk benda nanti bisa dinikmati oleh. Ya. Cuma sekarang tidak kelihatan. Seandainya pahala ini berbentuk benda, penuh masjid ini dengar ceramah, Pak. Tapi karena tidak kelihatannya itu orang pulang, aduh enggak ada Pak gitu. Karena dia tidak paham ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Seandainya ada bentuk emas, sekali sembahyang aja 1 kilo emas misalnya, penuh ini masjid. Penuh Pak. Ya. Tapi tidak dibentuk bondel benda, nanti di akhirat akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Padahal ayatul hadis wa qalu sallallahu alaihi wasallam ila ad'afin katsirah innal 'asharata wa 700 kalimatin laysa litahdid. Allah mengatakan 10 atau 700 kali lipat itu tidak ada tahdidnya, tidak ada batasan-batasannya. Ya. Allah melipat gandakan kepada siapa hambanya dikehendaki oleh Allah SWT. Tidak ada hitungannya dan tidak terhingga ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana man la tuhsa ala'uhu. Maha suci Allah memberikan hambanya yang tidak terhingga nikmatnya. Ala'uhu, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenyam nikmat di surga, sudah ada nikmat-nikmat Allah yang biasa kita kenyam, yang bisa dinempel di tubuh kita ini. Napas kita keluar masuk, bagian dari nikmat. Begitu angin yang busuk keluar dari pantat kita, nyaman rasanya, itu sebuah nikmat. Begitu kita mau kencing keluar, itu sebuah nikmat. Kira-kira ulun tanya pian ini, pian punya uang 100 M, tapi kalau pian kada bisa kencing 2 minggu, kira-kira tenang tak pian kira Pak? Kada tenang Pak. Tidak tenang Pak. Pian tak lihat uang 100 M itu, tidak bisa, sakit benar. Maka disebut ala'uhu, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayar nikmat Allah itu semua dengan ibadah kepadanya. Karena kita diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya ciptakan manusia dan jin untuk mengabdi, untuk memperhambakan diri sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Karena kita sudah mengenyam nikmat-nikmat Allah yang nempel di tubuh kita ini. Itu baru kencing Pak. Seandainya pian ini sesak napas, berat. Sekalipun pian punya ruko atau punya hotel yang tingkat 10, tidak tenang Pak kalau pian kada bisa bernapas atau tersendat napasnya. Itu baru napas ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah kita membayar nikmat Allah dengan ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wala tu'ad ni'mahu, tidak terhitung nikmat Allah SWT. Maka kita harus berterima kasih terhadap nikmat Allah dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Adapun yang terakhir, ini sedikit sekali pembahasan hadis ini. Apa amalan yang tidak ada terhingga ganjarannya? Puasa Pak. Kalau pian puasa bulan Ramadan, tidak ada yang bisa menghitung pahalanya manusia di dunia ini. Malaikat pun tidak bisa menghitung pahala puasa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud la tuhsa. La tuhsa, tidak bisa terhingga ganjaran pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam untuk dia, tetapi kalau puasa untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk saya dan saya sendiri yang akan membalas ganjaran pahala puasa. Yang lain sholat haji, infak itu untuk hamba saya sendiri. Tapi kalau puasa untuk saya, kenapa diistimewakan puasa ini? Karena puasa ini adalah tidak bisa dikerjakan dengan hati yang sombong, ya. Betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tulus kepada Allah tentu untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamu shawabus shaum illallah. Maka tidak ada yang mengetahui ganjaran pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu isi dari hadis ke-37 ini. Ini kajian Kiai Haji Rasid ya.
Tapi Sidin kada bisa hadir, ulun yang ganti ini. Sidin bilang hadis ke-37 Ustaz. Dia bilang, ya, siap ya. Nah ini isinya sedikit sekali ya. Semoga sekalipun ini sedikit isinya hadis ini, mudah-mudahan kita tetap tegar beramal, Allah melipat gandakan 10 ganjaran pahala kita bahkan sampai 700 kali lipat. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hazza wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh fi hadzal yawm wa fi ma ba'dahu fi hadhihi lailah wa fi ma ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutuh aw durin takshifu aw dhanbin taghfiruh aw siddatin tadfa'uha aw ma'afatin tamunnu biha man tasha'u min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim taqabbalallahu minkum ya karim la ilaha illallah.